Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis part yang terakhir, part yang ketiga, di mana topiknya ada beberapa di sini. Pertama, energi dan daya listrik. Berikutnya, daya tak sesuai spesifikasi instrumen listrik. Lalu menghitung daya disipasi pada rangkaian listrik. Dan yang berikut, pemanas listrik, dan terakhir transmisi daya listrik. Kita mulai. Energi dan daya listrik. Energi listrik itu sendiri artinya adalah tenaga yang dihasilkan oleh adanya aliran muatan listrik. Karena muatan listrik berpindah, dihasilkan energi listrik. Satuannya joule, tentunya rumusnya ini ada 3. Silahkan diingat ini. Lalu berikutnya kita akan bahas daya listrik ini. Daya listrik adalah energi tiap detik, kira-kira begitulah artinya. Kalau pembangkit memasok, kalau instrumen listrik mendisipasikan atau memakai gitu. Rumusnya ini dari awalnya kita berangkat dari sini nih, dimana power itu adalah energi bagi waktu, maka sisanya time-nya ini kalian coret aja. Nah, itulah rumus daripada power. Nah, itu dia. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita akan bahas daya tak sesuai spesifikasi instrumen listrik. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada satu bola lampu nih, tulisannya, nah gini dulu deh. Instrumen listrik itu akan menyala optimal kalau tegangan yang kita kasih itu sesuai dengan spesifikasi dia gitu. Nah, bola lampu yang bertuliskan 220 volt, 72 watt, artinya akan menyala optimal jika diberi tegangan 220 volt. Itu tegangan di PLN Indonesia lah, 220 volt untuk tegangan konsumennya gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya lebih rendah dari 220 volt? Apakah arusnya jadi berubah? Tegangannya tidak? Atau seperti apa? Nah, tentu yang tetap itu adalah resistansi daripada instrumen listrik itu, resistansi bola lampu itu gitu. Kalau tegangannya naik, maka arusnya naik. Kalau tegangannya turun, maka arusnya pun ikut turun. Jadi, karena kita tahu R-nya tetap, tadi kita udah tahu bahwa sebentar ya. Mana tadi ini? Di nomor 1. Tadi kita udah tahu bahwa rumus daripada power itu kan volt kuadrat per R. Maka bisa kita ganti R-nya ini ke sebelah sini. Berarti R sama dengan V kuadrat per P. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jadinya, wait, ini jadinya R sama dengan R, berarti volt kuadrat per power normal sama dengan volt aksen kuadrat per power aksen kuadrat. Sehingga bisa kita ganti bentuknya jadi begini, lebih enak ya. Nah, itu dong. Contoh. Nah, kita misalkan nih, ada sebuah instrumen listrik yang tulisannya 360 volt. Nah, ini agak sedikit berbeda lah ya sebut. Lebih enak gini, 210 volt per 36 watt. Lalu diberi tegangannya hanya 70 volt. Berapa powernya? Saya ulang soalnya. Diberi tegangan spesifikasinya 210 volt strip 36 watt. Tetapi yang diberikan tegangan hanya 70 volt. Berapakah power yang bekerja? Saya kasih waktu 10 detik. Jawabannya adalah 9 watt.
Oke, mungkin ada yang benar, berarti kalau udah benar, sudah mengerti. Kita lanjut. Slide berikutnya, bicara tentang yang namanya menghitung daya disipasi pada rangkaian listrik. Misalnya ada satu rangkaian begini, masing-masing nilai voltasenya sumber 20 volt, lalu resistornya yang ini 6 ohm, lalu ini 12 ohm, serta yang terakhir 36 ohm. Jika kalian sudah mengerti menghitung R total, maka tentu saja yang 36 dan 12 itu dihubungkan secara paralel, lalu nanti seri dengan 6 ohm. Daya yang terdisipasi oleh hambatan 36 ohm berapa katanya? Daya di sini aja, power di sini aja berapa katanya? Boleh I kuadrat R, boleh volt kuadrat per R, boleh volt kali I. Yang paling enak yang mana? Kalau bukan volt kuadrat per R, I kuadrat kali R. Begitu. Kita lanjutkan. Caranya berarti kita perlu menghitung R total. Yang ini diseperkan. Kalau diseperkan 1/12 tambah 1/36 itu jadi 3/36 tambah 1/36 jadi 4/36, dibalikkan menjadi 36/4, sehingga ini adalah 9 ohm. 9 ohm seri dengan 6 ohm hasilnya adalah 15 ohm. Maka arus total adalah V total per R total. 20/15 adalah 4/3. Nah, 4/3 masuk dari sini, maka volt untuk ini adalah 4 kali 6. 4/3 kali 6, maka itu sebesar 8 volt. Untuk si ini 8 volt, maka sisa lagi karena datang tegangan dari sini 20 volt. Untuk ini 8 volt, maka untuk paralel adalah 12 volt voltasenya. Sehingga untuk menghitung power di 36 ohm, pakailah volt kuadrat per R. Karena mereka paralel, tentu sama voltasenya 12 volt dan 12 volt. Maka powernya 12 kuadrat per 36 sama dengan 4 watt. Begitu. Lalu berikutnya, misalkan nih, ada rangkaian begini. Hitunglah besar tegangan maksimum. Ingat ya, maksimum paling besar katanya. Sumber agar ketiga lampu di samping bisa menyala. Artinya tidak ada yang putus. Jika spesifikasi lampu adalah 120 volt, 36 watt. Caranya gimana kira-kira? Caranya begini. Yang ini pasti menyala maksimum. Maka voltase untuk ini adalah 120 volt. Sementara untuk mereka ini adalah setengahnya. Karena untuk ini R-nya sebesar R katakanlah. Yang ini R per 2. Arusnya sama. Kalau arusnya sama, maka voltase untuk ini adalah 120, voltase untuk ini adalah 60. Sehingga voltase total adalah 120 tambah 60. Hasilnya 180 volt. Semudah itu. Kita lanjutkan. Oh, nanti begini. Kalau ditanya power totalnya bagaimana? Ya udah, power yang ini pasti maksimum ya, sebesar 36. Yang ini nanti 1/4 dan 1/4. Lalu kalau ditambah berdua adalah 1/2. 1/2 berarti 18, sekitar 54 watt. Begitu. Kita lanjutkan. Untuk yang berikut, kita akan bahas pemanas listrik. Pemanas listrik itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas yang difungsikan untuk memanaskan sesuatu. Sehingga prinsipnya W, kalau efisiensinya 100% ya, ini menganggap 100%. Kalau katanya nanti ada efisiensinya tidak 100%, maka adalah Q diperoleh dari sekian persen energi listrik. Maka efisiensinya di sini. Contoh 80%.
80% dari energi listrik berubah menjadi Q, itu artinya. Pada penerapannya tentu panas yang dihasilkan dimanfaatkan memanaskan suatu zat, sehingga rumus Q-nya jadi boleh Q sama dengan mc delta T kalau ternyata yang digunakan kalornya itu untuk mengubah suhu. Lalu berikutnya, boleh kamu gunakan Q sama dengan M kali laten, kalor laten maksudnya, jika energi listrik itu digunakan untuk mengubah wujud. Itu dia. Berikutnya, kita akan bahas tentang transmisi daya listrik. Untuk transmisi daya listrik ini, ibarat kata, bagaimana memindahkan energi listrik dari suatu pembangkit menuju ke konsumen. Itu contoh paling sederhana. Pada proses transmisi daya listrik, terjadi rugi daya karena adanya resistansi kawat penghantarnya, sehingga ada daya yang terdisipasi selama terjadinya transmisi. Maksudnya berubah daya listrik yang harusnya dihantarkan ternyata berubah oleh si kabel itu menjadi energi panas. Salah satunya sih begitu. Umumnya menjadi energi panas pada kabel begitu. Berikutnya, besarnya power yang dia ubah menjadi energi panas tadi biasanya energi panas. Nah, rumusnya I kuadrat kali R konduktor. Berapa resistansi kawatnya itu, si kabel itu. Nah, itu dia. Kita lanjutkan ke begini. Misalkan ada suatu pembangkit di sini punya power yang akan didistribusikan. Maka tentu power ini punya voltase yang akan mendistribusikan dan punya arus pembangkit, voltase pembangkit dan arus pembangkit. Sementara di sini ada konsumen. Tujuan akhir daripada pendistribusian ini dengan power konsumen yang rumusnya power pembangkit dikurangi dengan power disipasi sepanjang perjalanan. Maksudnya begini. Jika dari pembangkit nilai daripada powernya katakanlah 1000 megawatt, ternyata ke pabrik nih misalkan. Beberapa pabrik ternyata power konsumennya yang sampai hanya katakan 850 megawatt, maka sudah terjadi rugi-rugi daya sepanjang transmisi itu atau power terdisipasi sebesar 150 megawatt. Begitu. Kita kayaknya lanjut ke beberapa contoh lah di sini. Saya akan buatkan tentang menghitung power yang terpakai oleh suatu instrumen. Misalkan ada suatu bola lampu yang bertuliskan 200 ini ya, volt per 100 watt. Diberi voltase sebesar 100 volt. Maka berapa power yang terpakai? Nah, untuk menghitung ini langsung saja ke rumus yang tadi, berarti 200 per 100 dikurungin lalu dikuadratkan sama dengan yang ini, berarti powernya adalah 100 per P aksen. Maka di sini adalah cancel dulu nolnya 2 di sini. Lalu kuadratkan berarti 4 per 1 sama dengan 100 per P aksen. Maka P aksen sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25 watt. Nah, begitu. Lalu contoh berikutnya kita akan buatkan yang rangkaian. Misalkan nih, kita buatkan di sini rangkaian R, lalu ini R lagi,
Di sini lagi. Nah, ini yang mudah lah saya buat ya. Misalkan saya beri resistansi mereka ini masing-masing, yang di sini katakanlah 24 ohm, dan yang ini 8 ohm, serta ini 4 ohm, dan voltasenya saya berikan sebesar 20 volt. Ditanyakan berapa power pada 8 ohm. Berarti yang ini paralel nih. Maka kita tulis di sini 1/RP sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/24. Maka tentu ini per 24 kita bikin. Atasnya menjadi 3 tambah 1 itu 4 dibalikin RP per 1 menjadi 24/4 sama dengan 6 ohm. Lalu seri dia, R serinya menjadi 4 ohm ditambah dengan 6 ohm. Hasilnya menjadi 10 ohm. 10 ohm dia. Sehingga kita kalau menghitung volt paralel sama dengan I paralel dikali R paralel. Nah, berarti yang ini, atau boleh juga nanti kita gunakan begini. Nah, voltase di 4 ohm sama dengan I-nya tadi, cari dulu I. I-nya itu adalah 20/10. 20/10 dikali R-nya 4. Ini kan I nih. Volt total 20 dibagi dengan R total 10. Nah, jadi volt di 4 ohm itu adalah sebesar berapa ini? 8 volt. Sehingga volt di paralel bisa kita hitung dengan menggunakan 20 dikurang 8 juga boleh. Biar ada cara yang berbeda ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 12 maksudnya. Salah. 12 volt. Nah, dari sini pun boleh sebenarnya. Nah, ini adalah 2 dikali dengan R-nya tadi 6 sama dengan 12 volt. Sama ya. Maka kalau begitu, jika dihitung tadi adalah diminta adalah power di 8 ohm, maka sama dengan 12 kuadrat dibagi dengan 8. Maka hasilnya adalah, kayaknya lebih enak kita cancel aja ya. 9 kalau nggak salah ini, tapi kita coba dulu. 12 kali 12. Nah, ini 8. 18. Nah, ini di sini 3, di sini 2. Cancel lagi di sini 6. Hasilnya 18 gitu. Nah, itu dia. Jadi hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita tentang listrik dinamis part yang ketiga. Sebenarnya masih ada tadi tentang yang namanya pemanas listrik. Nanti boleh kalian pelajari sendiri dan lihat contohnya. Kalau kalian butuh soalnya, boleh kalian komen di bawah. Terima kasih sudah menonton guys, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang terbantu dengan keberadaan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.